Ya, selamat siang semuanya. Di sini akan dijelaskan mengenai cara pemakaian program Machine Expert Basic yang uh, diproduksi oleh Schneider Electric untuk yang akan kita gunakan untuk simulasi ladder diagram pada praktikum kali ini. Ketika nanti kalian membuka softwarenya, tampilannya akan seperti ini. Uh, yang pertama yang kalian perlu lakukan adalah yang application protection ini kalian jadikan inactive aja. Karena ini software yang biasanya dipakai di lingkungan industri, tentunya untuk program-program yang nanti bakal disimpan ke PLC-nya tentunya membutuhkan proteksi. Cuman karena kita hanya melakukan simulasi, jadi kita tidak memerlukan atau men-set password untuk read ataupun write program PLC-nya nanti. Di sini kita bisa klik apply setelah kita inaktifkan, nonaktifkan. Kemudian selanjutnya adalah kita memilih tab konfigurasinya. Di sini logic controller yang kita gunakan kita pilih juga ada di tab ini M221 logic controller, kita pilih yang TM221 JN16R. Kemudian ini bisa dilihat spesifikasinya, memiliki 9 digital input, ada 7 relay output, 2 analog input. Selanjutnya kita melakukan demo untuk pemrograman ladder untuk membuat nah di sini sebelumnya mungkin kita mulai dulu dengan yang paling sederhana. Misalkan ada sebuah switch yang memengaruhi sebuah output. Di sini kita bisa set switch-nya itu adalah inputnya sendiri, dan input itu biasanya dikenal dengan sebutan kontak. Di sini kita memakai yang biasa, tapi ada juga yang negated kontak atau bisa dikatakan di invertnya. Kalau misalkan biasanya sebuah kontak dalam keadaan terbuka atau normally open seperti ini, kalau yang negated kontak ini bisa dikatakan normally close. Jadi dalam keadaan normalnya sebelum kita kasih logika 1, dia sudah dalam keadaan tertutup. Kalau yang si negated kontak ini, kalau yang biasa ini yang kontak atau normally open, dalam keadaan biasanya sebelum dikasih nilai 1, berarti kan nilainya 0, berarti dia terbuka. Sedangkan ketika kita beri logika 1, dia tertutup. Kemudian outputnya itu kita gunakan biasanya dikenal dengan sebutan coil. Nah, dan si kontak ini biasanya dan harus diletakkan di sebelah kiri, sedangkan untuk di sisi sebelah kanan dari baris ini kita letakkan untuk coilnya. Nah, di sini juga kalau kalian lihat dalam satu baris instruksi ini kita kenal atau kita sebut sebagai rang. Rang itu artinya kan anak tangga, bisa dikatakan karena ladder diagram bentuknya seperti tangga gitu, dan setiap baris instruksi itu umpamanya sebagai anak tangganya. Makanya satu rang ini berisikan satu baris instruksi. Kemudian di sini juga untuk menggunakannya yang sedikit berbeda adalah kita harus setting address yang akan digunakan. Untuk input sendiri, kita bisa lihat di sini input yang kita gunakan ada digital input, dan ini adalah address untuk digital input yang tersedia pada pada PLC yang tadi kita pilih tadi. Nah, di sini kita bisa men-set kontak ini, umpamanya kita pakai kontak yang mana, menggunakan set nilainya di digital input properties ini. Misalkan kita mau memakai digital input dengan address in00. Misalkan kita di sini kasih simbol, ini kita tulis sebagai input 1. Terus kita pencet apply. Nah, ketika kita mau set di sini kontaknya sebagai input 1, kita tinggal
tulis di simbolnya. Nah, kemudian dia akan memperlihatkan rekomendasi dari yang tadi kita sudah set itu, input 1. Nah, di sini secara otomatis address-nya dia akan berubah mengikuti address tadi input 1, yaitu in00 yang kita gunakan. Kemudian untuk coil outputnya itu kita bisa lihat di sini, kita memakai digital output namanya. Nah, di digital output yang properties juga, ini nanti kalian lihat di tab-nya, di sebelah ladder diagramnya itu ada tulisan tab tools. Nah, di sini kita set juga misalkan simbolnya output 1. Kemudian di yang coil ini, yang nanti akan kita gunakan untuk outputnya, kita set, simbolnya kita bisa set, ya sebelumnya kita apply dulu. Setelah kita apply, simbolnya kita set output 1. Dan dia udah menunjukkan alamat key 00 di sini. Di sini juga kita bisa lihat dia jadi kecentang, menunjukkan kalau ini udah dipakai untuk di program ladder diagramnya. Nah, selanjutnya di sini ada animation table. Animation table ini kalau kalian klik kanan terus kalian add new animation table. Nah, di sini kalian bisa tambahkan memori-memori apa saja yang tadi kalian sudah address memori apa saja yang sudah kalian gunakan tadinya. Nah, misalkan kita supaya mudah kita pakai yang penamaan simbol aja. Misalkan input 1 tadi kan kita udah gunakan. Nah, di sini kita add. Nah, dia akan keluar yang tadi. Yang kita gunakan ini, terus yang kita add lagi yang output satunya yang kita gunakan juga. Kita add juga. Nah, di sini bisa dikatakan animation table ini gunanya untuk apa? Nanti kita akan lebih mudah untuk nge-track isi nilai dari address memori yang kita gunakan ini. Nah, di sini misalkan sudah seperti ini. Sementara ini dulu. Untuk fitur-fiturnya tools lain juga nanti akan dijelaskan lebih lanjut untuk detail-detailnya, khususnya yang berhubungan dengan kasus yang diberikan di praktikumnya nanti. Tapi bisa dikatakan di sini cukup banyak karena skalanya udah industri. Fitur-fiturnya ada timer, ada counter juga. Kemudian coilnya juga nggak cuman coil yang biasa, ini yang ini juga coil seperti kontak yang tadi udah dijelaskan. Ada yang negated juga. Negated ataupun normally close. Kalau yang biasa ini kan normally open atau dikatakan ketika awalnya nilainya itu 0, ya dia dalam keadaan terbuka kontaknya. Atau seperti switch, ya dia dalam keadaan terputus gitu, terbuka. Sedangkan kalau negated itu normally close. Kalau normally close itu yang tadi. Normally close itu yang kalau misalkan dalam keadaan sebelumnya, keadaan biasa, ketika nilai logikanya masih 0, itu dia dalam keadaan tertutup atau seperti switch yang sudah tertutup. Sedangkan kalau sebaliknya diberikan logika 1, dia jadi dalam keadaan terbuka. Nah, di sini sebelum kita melakukan simulasi, setelah kita membuat ladder diagramnya, yang pertama kita harus lakukan adalah untuk save file project-nya dulu. Misalkan di sini setelah kita save file-nya, baru kemudian kita jalankan simulatornya. Kalian bisa menekan tombol yang launch simulator ini. Nah, akan keluar demikian. Dia ada semacam interface, kayak mini interface-nya gitu. Yang dimana kalau kalian bisa lihat di sini ada itu input. Tadi ada totalnya ada dari digital input dari 0 sampai 8. Terus kemudian juga ada digital outputnya juga, ada 7 tadi, 0 sampai 6. Kemudian ada 2 analog input di sini. Nah, kemudian untuk menjalankannya juga kalian harus menekan tombol start controller. Klik OK. Nah, di sini sudah
Nah, untuk kalian melakukan simulasinya, misalkan kita mau lihat efeknya. Karena ini kan sebaris kan, jadi nilai dari alamat inputnya ini atau I00 akan dikirimkan ke uh, alamat outputnya itu Q00. Di sini misalkan kita set nilainya, kan di sini I00, berarti yang input yang 0 ini kita klik 0, dia jadi true. Kemudian nilai yang true ini kan dikirimkan ke alamat outputnya. Jadi alamat outputnya Q00 juga jadi true. Seperti itu. Nah, ini kalau kalian di sini juga kalian bisa langsung klik di sini. Force 0 atau F1. Kenapa dibilangnya force? Karena ini kan cuma hanya simulasi, tapi pada kenyataannya kalau alamat digital input dan digital output ini itu terhubungnya langsung ke uh, hardware-nya langsung. Jadi misalkan yang I00 ini itu dia digital input, jadi sebenarnya kita nggak bisa kasih nilai 1 ke dia dalam keadaan aslinya. Ini adalah nilai yang dibaca si PLC-nya dari sensor digital. Sensor digital kan ngirimin sinyalnya nanti bakal 1 atau 0 kan. Nah, itu nanti yang dibaca si PLC-nya dan baru masuk ke memori digital inputnya ini yang addressnya I00 ataupun sampai I08 tadi. Jadi makanya dalam keadaan realnya sebenarnya nggak bisa kita set manual, tapi untuk simulasi nggak apa-apa. Kita bisa namanya makanya force, jadi memaksa nilainya untuk menjadi 1 atau 0, kan untuk simulasi aja. Seperti itu untuk yang paling sederhananya. Selanjutnya misalkan kita mengimplementasikan ini untuk membuat sebuah gerbang logika. Kita stop dulu simulatornya setiap ingin merubah. Misalkan kita ingin membuat gerbang logika OR. Di sini nanti kalau kalian misalkan disuruh buat gerbang logika, bisa nyontek aja dari truth table-nya. Kalau misalkan lupa, misalkan OR di sini kan ada misalkan ada 2 input. Kalau salah satunya bernilai 1, dia pasti outputnya 1 kan, ataupun ketika dua-dua inputnya bernilai 1. Nah, di sini kita akan coba mengimplementasikan gerbang logika ini ke dalam ladder diagramnya. Misalkan kita pilih ada satu input lagi. Untuk gerbang OR dulu yang pertama. Ada input lagi satu. Terus kita set juga di sininya input yang kita pakai itu misalkan I01 address-nya. Kita set di sini input underscore 2. Kita apply. Setelah kita apply, di sini di yang ladder diagramnya kita set juga simbolnya. Tadi kan kita udah set di sini, jadi kita pilih input 2. Nah, habis itu untuk implementasikan gerbang OR, kita sambungkan yang atas ini ke input 2. Nah, untuk menyambungkannya, kalian bisa membuat garisnya itu menggunakan opsi yang ini, yang draw line with mouse, seperti itu, ataupun ya bisa pakai shortcutnya juga. Udah, setelah kita lakukan, terus kemudian kita simulasikan lagi. Oh iya, sebelumnya kita tambahkan dulu juga di animation table-nya. Kita tambahkan input 2 supaya bisa kelihatan state-nya. Lebih enak jadinya untuk dilihatnya. Oke, terus. Nah, dari sini kita bisa set juga. Kita play dulu controllernya. Setelah kita play, nah di sini kita lihat. Misalkan untuk input yang 0, kita kasih nilai 0. Nah, yang I01 atau input 2 ini, kita kasih nilai 1. Nah, tadi kan seperti gerbang OR kan, ada 2 input walaupun satunya 0, tapi kalau satunya lagi 1, dia outputnya juga bakal 1. Atau selanjutnya, kita kasih yang ini 1, yang ini 0. Dia tetap 1. Atau misalkan ketika dua-duanya nilainya 1, ya dia pasti tetap 1 juga. Seperti tadi kan.
cara kerja dari gerbang OR ini. Terus kalau dua-duanya 0 ya tentu outputnya juga jadi 0. Seperti itu. Terus kemudian selanjutnya misalkan mau gerbang N. Kita stop dulu. Ini kita bisa hapus, tinggal pencet backspace saja. Terus habis itu kita pilih ini untuk memindahkan. Kita hapus dulu di sininya. Terus kita masuk lagi ke simulator. Dan kita start controller. Ya, kalian bisa menggunakan ini atau langsung di animation table-nya diubah-ubah nilainya juga nggak apa-apa. Misalkan tadi yang input 1, in 00, kalau kita satukan, ya tadi kan seperti gerbang N, walaupun input pertamanya nilainya 1, terus tapi input kedua nilainya 0, ya hasilnya tetap 0 juga. Terus kemudian kalau kita matikan yang input satunya kita kasih 0, terus input 2-nya kita kasih 1, seperti gerbang N juga, dia tetap hasilnya 0 juga. Nah, sekarang kalau misalkan kita kasih dua-duanya itu nilainya 1. Baru kemudian dia nilainya outputnya menjadi 1 juga di sini. Logikanya. Ya, seperti itu untuk yang paling sederhana dulu. Nanti untuk fungsi-fungsi selanjutnya yang lebih detailnya akan dijelaskan di video selanjutnya. Terima kasih.